Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rani Agustin dari kelas 11 IPA 3. Di sini kita akan membahas tentang nafza, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, narkotika bisa berasal dari tanaman atau biasa disebut dengan narkotika alami. Kemudian, narkotika juga bisa berasal dari zat kimia yang dibuat oleh manusia atau disebut dengan narkotika sintetis. Kemudian yang terakhir ada narkotika yang berasal dari zat opium atau yang disebut dengan narkotika semi-sintetis yang terbuat dari tanaman Papaver somniferum. Psikotropika adalah obat yang mempengaruhi zat saraf pusat kita. Hasilnya, dia mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku. Biasanya bakal lebih hiperaktif. Sama seperti narkotika, psikotropika juga bisa berasal dari alamiah dan sintetis. Contohnya seperti ekstasi dan sabu-sabu. Kira-kira apa sih perbedaan mencolok dari narkotika dan psikotropika? Kalau narkotika cenderung nurunin atau ngilangin kesadaran penggunanya, sedangkan psikotropika justru bikin penggunanya makin aktif karena pengaruh obat tersebut. Yang terakhir ada zat adiktif, yaitu semua jenis atau obat yang jika dipakai secara terus-menerus bakal bikin ketagihan atau adiksi. Sebenarnya, nafza punya banyak manfaat dalam dunia medis atau kedokteran. Tapi kalau penggunaannya disalahgunain atau melebihi dosis yang dianjurkan, malah bakal ngasih efek yang sangat berbahaya bagi kesehatan, terutama bagi diri sendiri, keluarga, orang sekitar, bahkan bangsa, dan negara. Nah, berdasarkan efek yang ditimbulkan, nafza terbagi menjadi 3, yaitu stimulan, depresan, dan halusinogen. Yang pertama ada golongan stimulan. Zat ini menyebabkan otak dan jantung terangsang untuk bekerja lebih cepat. Gimana sih cara kerjanya? Jadi, waktu tubuh kita ngerasa capek, tubuh kita bakal menghasilkan zat adenosin. Nah, kalau reseptor di otak kita ketemu sama adenosin, otak kita bakal tahu nih kalau kita lagi capek, dan otomatis nyuruh kita buat istirahat. Tapi kalau pengguna stimulan seperti sabu-sabu, ekstasi, kafein, dan kokain, mereka bakal kesulitan untuk istirahat. Zat-zat tersebut punya struktur yang sama kayak adenosin. Hasilnya, reseptor di otak malah nerima zat-zat tadi, sehingga tubuh penggunanya bakal berenergi dan happy banget, bukan malah capek. Saat penggunaan zat ini dihentikan, reseptor bakal berikatan dengan banyak adenosin, sehingga tingkat kelelahan menjadi lebih tinggi. Nah, saat itulah pengguna nafza akan mengalami kecanduan. Di sisi lain, kalau zat stimulan masuk ke dalam aliran darah, dia bakal meningkatkan aliran darah, sehingga jantung bekerja lebih cepat. Nah, kalau organ kita ditingkatin kinerjanya, maka mereka bakal lebih cepat lelah, rusak, bahkan terjadi kematian sel organ. Golongan yang kedua yaitu depresan atau penenang, yaitu menekan atau mengurangi fungsi neuron dalam sistem saraf pusat sehingga menyebabkan aktivitas penggunanya melambat atau tertidur. Contohnya alkohol dalam jumlah banyak. Di dalam tubuh, alkohol bakal mendorong neurotransmitter yang namanya gamma aminobutyric acid atau GABA untuk terus berikatan dengan reseptornya di otak. Saat ini terjadi, jalur ion klorida yang bermuatan negatif akan terbuka dan ion ini akan masuk ke sel otak sehingga aktivitas otak menurun. Ini akan menekan rasa sakit, takut, dan gelisah. Semakin banyak alkohol atau zat depresan yang dikonsumsi, maka GABA akan semakin lama berikatan dengan reseptornya, sehingga akan semakin banyak juga ion klorida negatif yang akan masuk ke dalam sel otak. Semakin lama digunakan, ion klorida negatif akan menjadi racun, dan akhirnya terjadilah kerusakan otak, penurunan kerja jantung, dan gangguan pernapasan. Golongan yang ketiga yaitu halusinogen. Kita ambil contoh zat halusinogen yaitu jamur kotoran sapi atau Panellus cyaneses. Disebut jamur kotoran sapi karena memang jamur ini tumbuh di dalam kotoran sapi. Jamur ini mengandung senyawa psilocybin. Saat kita mengalami kebahagiaan seperti jatuh cinta, sel otak akan lebih banyak memproduksi serotonin, yaitu neurotransmitter yang berperan mengatur rasa senang dan emosi. Nah, psilocybin memiliki struktur yang sama seperti serotonin. Jadi, dia mampu berikatan dengan reseptor serotonin. Semakin banyak psilocybin, semakin banyak juga reseptor yang berikatan. Akibatnya, timbul rasa senang yang berkepanjangan.
Efek halusinasi yang ditimbulkan bisa dari penglihatan atau suara. Orang yang terkena dampak halusinogen bakalan susah buat ngebedain mana yang nyata dan mana yang hayalan. Nah, selain dampak negatif terhadap tubuh, nafza juga memiliki dampak negatif di sisi lain. Yang pertama, dari sisi psikologis. Pengguna nafza akan lebih emosional dan temperamental. Hal ini terjadi dikarenakan terganggunya sistem neurotransmitter pada susunan sistem pusat. Nafza akan mengubah emosi pengguna secara drastis, bahkan seringkali terjadi tindakan kekerasan. Kemudian, dampak ekonomi. Dengan kita membeli nafza, maka bakal banyak banget ngabisin uang. Karena harga nafza ini bisa dibilang mahal, yaitu kisaran ratusan ribu sampai jutaan per gramnya. Nah, teman-teman semua, banyak banget kan dampak negatif yang ditimbulkan dari nafza. Oleh karena itu, kita sebagai generasi milenial dan siswa yang baik, marilah kita berpikir secara logis dan kritis, bukan secara apatis. Mari kita berpikir diskusi, mencari solusi, bukan bicara basa-basi. Jauhi narkoba sebelum semuanya terlambat. Narkoba, no. Prestasi, yes.